innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Karena engkau sedang berada di tempat yang suci, di tempat di mana diajarkan Al-Qur'an kalau hari ini, diajarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaga adab tersebut. Sehingga muncullah satu istilah bahwa adab itu harus dipelajarkan, harus dimiliki oleh tulabul ilm sebelum ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita pada acara pagi menjelang siang ini, dan bahasan kita pada hari ini bertema pengangkatan dai. Hari ini kita mengenal pejabat. Kapan pejabat itu akan dianggap sebagai pejabat? Ketika diangkat secara resmi oleh pemerintah, DPR, para menteri, para gubernur, para pemegang-pemegang jabatan, para direksi-direksi dan seterusnya, termasuk bahkan presiden sendiri akan resmi memimpin, akan resmi menjadi seorang presiden setelah diangkat secara resmi. Itu aturan dunia. Aturan dunia. Kenapa? Apa fungsi pengangkatan itu? Pengangkatan itu adalah sama dengan pengesahan bahwa si fulan resmi menjadi seorang pemimpin. Untuk apa tujuannya? Agar dia menjalankan tugas dengan benar. Ada tanggung jawab dalam dirinya. Dan orang pun tahu bahwa si fulan memang petugas, si fulan seorang pemimpin, saya wajib dan harus taat kepada pemimpin tersebut. Ini aturan manusia, ma'asyiral muslimin. Dan dalam kisah yang kita angkat pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita angkat adalah pengangkatan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai zat yang mengutus dan mengangkat seorang dai, seorang nabi, yakni yang kita bahas di sini adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lihat kisahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Falamma qada Musa, ketika Musa alaihissalatu wassalam telah menyempurnakan akad atau perjanjian antara beliau dengan calon mertuanya. Sebagaimana dalam kisah yang sebelumnya telah dibahas bahwa Musa alaihissalatu wassalam setelah menolong dua putri seorang syekh di wilayah Madian tersebut, maka beliau akan dinikahkan dengan syarat. Jadi beliau akan dinikahkan dengan salah seorang putri dari syekh tersebut dengan syarat beliau menggembalakan ternaknya selama 8 tahun atau 10 tahun. Dan tak kala Musa alaihissalatu wassalam telah menyempurnakan dan telah menyelesaikan waktu yang telah disepakati antara beliau dengan calon mertuanya. Bisa 10 tahun yang mengatakan yang paling sempurna itulah tentunya yang akan dipilih oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan ini ikhtilaful ulama. Tapi ala kulli hal, intinya bahwa Nabi Musa telah menepati janjinya dan akadnya dengan syekh tersebut.
Wasara li ahlihi. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam berjalan menuju Mesir. Setelah sekian lama, kata Imam Ibnu Katsir, setelah sekian lama Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggalkan kampung halamannya, kotanya, keluarganya, ditinggalkan di Mesir sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah berkeluarga sebagai seorang manusia, muncullah rasa kangen dan rindu pada keluarganya. Maka diajaklah keluarganya, keluarga baru kecilnya, dan juga beberapa peliharaannya yang sebagai bentuk hadiah dari mertuanya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wasara bi ahlihi. Maka Nabi Musa membawa keluarganya berjalan menuju Mesir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, perjalanan di waktu yang sangat gelap, di malam gelap gulita, di musim yang sangat dingin. Di musim yang sangat dingin. Dan ini sedikit mengganggu tentunya kondisi dan kelancaran perjalanan Nabi Musa beserta keluarganya untuk balik ke kampungnya, pulkam. Jadi Nabi Musa ingin pulang kampung, dan itu manusiawi sekali. Jadi pulang kampung pertama dilakukan oleh Nabi Musa berarti dalam kisah ini. Taib. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran bercerita tentang Musa alaihissalatu wassalam setelah melihat api di lereng gunung Tursina. Qala li ahli umkuthu inni anastu nara la'ali atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nari la'allakum tastalun. Wahai keluargaku, kamu di sini ya, aku akan melihat api itu. La'alli atikum, semoga aku bisa membawa untuk kalian darinya, dari api tersebut, satu berita atau sepercik api dari api tersebut. La'allakum tastalun, semoga kalian bisa menggunakan api tersebut sebagai penghangat badan. Dan ini para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam saat itu dalam kondisi yang cukup luar biasa, bersama keluarga kecilnya, bersama ternaknya, di malam gelap gulita, di musim dingin luar biasa, sehingga perlu penerang dan perlu penghangat. Inilah perjalanan Nabi Musa alaihissalam di zaman dahulu kala. Zaman dahulu belum ada mobil, belum ada kendaraan sebagaimana hari ini, sehingga perjalanan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari negara satu ke negara yang lain perlu persiapan yang cukup matang dan lengkap, karena memang perjalanan sangat mujahadah. Disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bahwa as-safaru qit'atun minal adab, bahwa perjalanan itu, safar itu bagian dari azab. Kenapa? Menghalangi kita dari tidur nyaman, makan enak, dan seterusnya. Bahkan gangguan akan terjadi dalam perjalanan waktu-waktu atau di tempat-tempat yang seperti itu di zaman dahulu kala. Begitulah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dalam surat An-Naml, Allah Ta'ala juga menggambarkan kisah ini ya, dengan sedikit berbeda teksnya, tapi maknanya sama. Yaitu apa? Id qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasil la'allakum tastalun. Artinya sama ya, bahwa kamu di sini wahai keluargaku, aku melihat api, akan ku datang ke api tersebut, akan ku ambil darinya sedikit, semoga bisa menjadikan penghangat bagi badan kalian. Ini Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam bergegas menuju tempat tersebut, dan Allah kemudian berfirman, falamma ataha nudiya min syatil wadil ayman fil buq'atil mubarakah minasyajari ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma ataha, ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di tempat itu, di lereng gunung Tursina tersebut, nudiya min syaitil wadil aiman, Nabi Musa tiba-tiba diseru, dipanggil dari arah pinggiran
lembah di sebelah kanannya. Fi buq'atil mubarakah, di tempat yang mulia. Min syajarati, jadi tempat yang mulia di sebelah pohon. Tiba-tiba ada panggilan untuk Musa alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Panggilan untuk Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa mendengarkan panggilan tersebut. Ternyata, ayya Musa, wahai Musa, inni anallah. Wahai Musa, aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Subhanallah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dengar di Ismail yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini, jika kita melihat tafsiran para ulama tadi, ketika Nabi Musa sampai di lereng Gunung Tursina, ingin menghidupkan api sebagai penghangat, sebagai petunjuk, sebagai cahaya dalam kegelapan dan dalam waktu yang sangat dingin, tidak bisa, tidak hidup-hidup. Membuat Nabi Musa heran saat itu. Ternyata ini semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Allah ingin memanggil Nabi Musa. Allah ingin berbicara langsung dengan kekasihnya Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para alim ulama dalam beberapa tafsir, mereka mengatakan bahwa ketika Nabi Musa sampai di tempat tersebut, Nabi Musa melihat sinar yang menyala-nyala. Ya, semacam api atau sinar yang menyala-nyala dari sebuah pohon yang hijau dan yang berduri, yang berada di sebelah kanan tempatnya berdiri. Jadi muncul, ini suatu hal yang ajib, dari pepohonan yang rindang, yang besar, tapi mengeluarkan cahaya, nyala api. Dan ini semua adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, pencipta Musa dan kita semua, ingin menginginkan Musa datang kepadanya, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat tersebut ternyata tempat fil buq'atil mubarakah, tempat yang dimuliakan, tempat yang penuh dengan barokah, tempat yang penuh dengan barokah. Dalam ayat yang lain atau dalam surah yang lain, surat Toha, dalam surat Toha Allah juga menggambarkan dengan sedikit teks sedikit berbeda. Apa itu maknanya? Sama. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa sampai di tempat itu, ya, Nabi Musa sampai di tempat itu melihat sinar atau cahaya atau api berasal dari pohon sebelah kanan. Pohon tersebut pohon hijau yang berduri. Tiba-tiba Nabi Musa mendengar panggilan, wahai Musa, inni ana rabbuk. Aku adalah Tuhanmu, wahai Musa. Fa'akhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah penciptamu, wahai Musa. Aku sengaja menjadikan suasana ini untukmu. Dari tadi dalam perjalananmu kau kedinginan, keluargamu kedinginan. Kau ingin menghidupkan api, ingin menghidupkan cahaya untuk petunjuk jalanmu, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena aku berkehendak untukmu, wahai Musa. Akulah Tuhanmu, akulah pencipta segalanya. Af'alu ma urid, aku melakukan apa yang ku kehendaki. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhla'na 'alaik. Sekarang lepaskanlah kedua sendalmu, wahai Musa. Kenapa? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena engkau berada di lembah yang disucikan, lembah yang suci yang bernama Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Subhanallah. Wahai Musa, aku Allah subhanahu wa ta'ala, akhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilihmu. Ulama mengatakan kalimat aku telah memilihmu, ay mengangkatmu untuk menjadikan engkau sebagai nabi, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang ingin ku ajarkan kepadamu, apa yang ingin ku wahyukan
kepadamu. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiyaha litujza kulla nafsin bima tas'a. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ketahuilah wahai Musa alaihi salatu wasalam, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu dekat. Akadu ukhfiyaha, kurahasiakan kapan waktu dan kejadiannya. Untuk apa tujuannya? Menguji manusia. Litujza kulla nafsin bima tas'a, agar setiap manusia mendapatkan balasan dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kisah ini yang disebutkan secara gamblang dalam surat Qasas atau surat At-Taha ini adalah prosesi pengangkatan Nabi Musa secara resmi dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Musa alaihissalam adalah pilihan Allah. Bahwa Musa alaihissalam telah diangkat semenjak itu oleh Rabbul Alamin sebagai utusannya, sebagai kekasihnya yang mengemban tugas, mengemban amanah, risalah dari Allah Ta'ala dari atas 7 lapis langit sana kepada Nabi Musa agar disampaikan kepada manusia. Yang perintah tersebut kepada siapa harus berdakwah akan disebutkan insyaallah pada kisah selanjutnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Dari kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa jika Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Ketika Allah menginginkan seorang manusia menjadi manusia pilihannya, menjadi manusia yang teristimewa, dan Allah Maha mengetahui itu. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Maha mengetahui kepada siapa Allah mengembankan tugas risalah ini diemban. Ternyata pada kisah ini jatuh pilihan Allah pada zaman itu, di zaman kehidupan yang penuh dengan kezaliman, karena pemimpinnya manusia yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Luar biasa. Iblis tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan secara langsung, ya, secara jelas. Tapi Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Allah persiapkan tentunya dai yang hidup di zaman itu pun dai yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan jatuh pilihan Allah kepada Musa alaihissalatu wassalam. Dan kita lihat prosesi pengangkatannya, ma'asal muslimin. Pertama adalah Allah membuat sebab kepada Musa dan keluarganya. Berjalan di waktu dingin, musim dingin gelap gulita, yang menghidupkan lampu, yang menghidupkan penghangat tidak bisa. Ternyata menjadi sebab supaya Musa mencari titik terang. Maka Nabi Musa diberikan petunjuk oleh Allah melihat api yang menyala di lereng gunung Tursina. Maka Nabi Musa datang ke sana. Di sanalah Nabi Musa dipanggil langsung oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan diri Allah kepada Musa, Inni ana rabbuk, wahai Musa, akulah Tuhanmu, aku yang memanggilmu wahai Musa. Maka jangan takut. Aku yang menciptakan engkau. Aku yang memberikan rezeki kepada engkau, mengenalkan jati diri Allah. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah, ketuhanan. Bahwa aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Kalau Allah mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan, maka yang di benak Nabi Musa alaihissalatu wassalam langsung terpikirkan bahwa Allah mampu berbuat segala sesuatu. Allah adalah Tuhan maha segala sesuatu. Maka rububiyah itu yang dikenalkan dahulu. Rububiyah itu yang dikenalkan dahulu oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa ma'asal muslimin? Ketika benar tauhid rububiyah kita, benar
Bukan hanya mengetahui, tapi yakin dan benar rububiyah kita kepada Allah. Kita meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang akan memuliakan manusia, menghinakan manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan segalanya. Maka jika ada keyakinan dalam diri kita, dipastikan bahwa tauhid uluhiyah kita pun akan menjadi benar. Jika dikatakan bahwa tauhid rububiyah tastalzimu, mengharuskan benarnya tauhid uluhiyah. Kenapa hari ini orang menyembah selain Allah, mencirikan selain Allah? Berarti uluhiyahnya salah, karena dia musyrik. Kenapa menjadi salah? Karena dia tidak meyakini sesungguhnya Allah itu Rabbul Alamin. Tidak meyakini yang memberikan mati dan hidup adalah Allah. Maka dia mencari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika benar rububiyahnya, maka benar segalanya. Maka dalam kasus ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, Inni ana rabbuk, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Aku yang menguasai segalanya. Jika aku menginginkan, semua bisa terjadi, wahai Musa. Jangan takut. Fakhla'na alaik. Maka setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, sekarang lepaskan kedua sendalmu. Lepaskan kedua sendalmu, bersihkan doahirmu. Seakan-akan begitu. Bersihkan doahirmu sebelum engkau masuk ke wilayah yang barokah dan penuh kesucian. Karena aku akan memilihmu dan akan memberikan kepadamu wahyu ataupun ilmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena sesungguhnya engkau, wahai Musa, engkau sedang berada di lembah yang suci yang bernama Tuwa. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga pelajaran penting bagi para tulabul ilm, bahwa ternyata adab sebelum ilmu itu harus. Nabi Musa sebelum turun wahyu kepadanya, sebelum datang ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah ajarkan adab. Allah ajarkan adab, kebesaran Allah itu sendiri agar masuk dalam diri seseorang. Ya, ketika orang mau belajar agama, dia harus tahu bahwa ketika dia sudah masuk telah melangkah ke kakinya, meninggalkan rumahnya menuju sebuah lembaga pendidikan Islam, dia harus sadar bahwa dirinya telah dipilih oleh Allah. Ini nikmat yang besar, maka dia harus jalankan amanah tersebut, nikmat tersebut dengan baik. Maka pertama dan utama sebelum dia belajar, maka tentunya harus beradab. Nah, Allah di sini mengajarkan adab kepada Nabi Musa yang hakikatnya adalah pelajaran penting bagi kita semua, bil khusus para tulabul ilm, para santri-santri, para penuntut agama, bahwa ternyata adab itu penting. Bahkan Quran menyebutkan, fakhla'na alaik, lepaskan sandalmu, kedua sandalmu, wahai Musa, menjaga kebersihan doahir dan juga batin. Kenapa? Innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Karena engkau sedang berada di tempat yang suci, di tempat di mana diajarkan Al-Quran. Kalau hari ini diajarkan hadis Nabi Muhammad SAW, maka jaga adab tersebut. Sehingga muncullah satu istilah bahwa adab itu harus dipelajarkan, harus dimiliki oleh tulabul ilm sebelum ilmu itu sendiri. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah prosesi pengangkatan Musa alaihissalatu wassalam oleh Allah Ta'ala langsung untuk menjadi nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah. Ulama mengatakan Nabi kita diangkat oleh Allah menjadi Nabi dengan apa? Iqra. Kemudian diutus menjadi Rasul dengan apa? Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir farabbaka fakabbir. Lalu bagaimana dengan kita? Umatnya Nabi Muhammad SAW pun telah diangkat oleh Allah sebagai da'i. Setiap kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pun telah diangkat secara resmi oleh Allah. Secara resmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diturunkan pengangkatan tersebut secara resmi di Rabbul Alamin, dari atas 7 lapis sana kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Allah Ta'ala berfirman, Qul
Kul, katakanlah, hadihi sabili, kata Allah, katakanlah Muhammad kepada umatmu, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada surganya Allah. Subhanahu ala basiratin, dengan basirah. Diterjemahkan basirah dua. Ada yang menerjemahkan dengan ilmu dan dengan keyakinan. Dalam kitab Jalalain disebutkan dengan keyakinan. Keyakinan itulah puncak daripada ilmu. Ilmu itu sendiri, ilmu yang benar, ilmu yang sahih yang berasal kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mengajak manusia dengan ilmu yang benar, dengan keyakinan yang sempurna. Ala bisaratin ana, ini adalah jalanku. Mengajak manusia kepada Allah adalah jalanku. Wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti aku, yakni man amanabi, ini orang yang beriman kepada aku. Sehingga kalau Nabi Musa diangkat oleh Allah di Gunung Tursina, Nabi kita Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul dengan surah Iqra dan Al-Mudaththir, dan kita semua diangkat oleh Allah dengan firman-Nya, Qul hadhihi sabili, dalam surat Yusuf. Maka kita semua telah diangkat secara resmi oleh Allah. Siapa yang beriman mengikuti Nabi Muhammad, maka dia menjalankan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Inilah jalan setiap Muslim. Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada selain Allah. Mungkin kepada kelompok-kelompok tertentu itu hanya caranya saja, tapi hakikatnya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada fanatisme diri sendiri dan golongan, bukan, tapi kepada Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ma'asal muslimin wal muslimat, pendengar radio Ismail dimanapun berada. Dengan demikian, maka kajian kita pada kali yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini. Intinya bahwa prosesi pengangkatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam Allah jelaskan. Dan sebelum diangkat kita lihat kemarin Allah telah mempersiapkan berbagai macam peristiwa yang telah menimpa Nabi kita Musa alaihissalatu wassalam, sehingga ketika Allah melihat sudah cocok waktunya, telah sampai waktunya, Allah mengangkat Nabi Musa bahkan dalam perjalanan. Jadi pengangkatan seorang nabi itu tidak harus diberitahukan terlebih dahulu. Tidak harus. Kapan saja Allah melihat, kapan saja menurut Allah sudah sesuai, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan kita semuanya adalah orang-orang yang betul-betul menjadi pilihan Allah, menjadi penerus dakwahnya para nabi dan rasul, karena kita semua telah diangkat secara resmi oleh Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Bukan lagi presiden yang mengangkat, bukan lagi kepala negara yang mengangkat, bukannya RT RW mengangkat, tapi pencipta semesta alam mengangkat kita sebagai penerus dakwahnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Wafaqna wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.